Perjuangan rakyat Indonesia, wadah berjuang beradab Pancasila, serikat berjuang. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia. Saya percaya bahwa gerakan ini tidak akan berhenti hanya di hari ini ya. Besok kita bersama-sama mengedukasi tetangga, orang tua, adik, anak, semuanya kita edukasi untuk peduli dengan hoax. Warahmatullahi wabarakatuh. Mama anti hoax, main hujan-hujanan, keren nggak? Keren. Yang kami hormati pimpinan SPRI, yang kami hormati pembicara dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang kami hormati pembicara dari Mavindo, yang kami hormati rekan-rekan HWDI dan PPDRI, yang kami hormati rekan-rekan peserta, yang kami hormati segenap rekan-rekan panitia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, bapak-bapak dan emak-emak sekalian. Pada hari ini, emak-emak yang terhimpun dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia SPRI berkumpul untuk mendeklarasikan melawan hoax dan ujaran kebencian. Perempuan, terutama emak-emak, harus diselamatkan dari racun hoax. Racun bukan bohong. Hoax itu sama saja 11-12 sama dengan ujaran kebencian. Seperti kita ketahui, perempuan, terutama emak-emak, merupakan kalangan yang paling banyak menjadi korban hoax dan ujaran kebencian. Rekan-rekan sekalian, sebagai racun hoax dan ujaran kebencian sangat membahayakan kehidupan sosial. Hoax dan ujaran kebencian bisa memecah belah masyarakat. Persatuan dan kesatuan bisa terancam akibat hoax dan ujaran kebencian yang tersebar secara luas. Oleh karena itu, hoax dan ujaran kebencian harus diperangi oleh segenap lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi semakin maju membuat masyarakat semakin mudah dalam menikmati beragam informasi. Semakin meningkatnya pengguna media sosial, semakin meningkat pula peran mereka dalam membagikan informasi yang selanjutnya menjadi opini publik. Hal yang dikhawatirkan di zaman perkembangan teknologi ujaran kebencian mengatasnamakan isu sara makin meningkat dengan bantuan pengguna media sosial. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, ini pun masih kurang diindahkan oleh para pengguna media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan ada sebanyak 800.000 situs Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian. Melawan hoax dan ujaran kebencian. Hari ini kami kaum perempuan, kaum ibu-ibu, emak-emak dari berbagai kelurahan di DKI Jakarta yang tergabung dalam barisan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia atau SPRI berkumpul bersatu padu untuk mendeklarasikan diri perang melawan hoax dan ujaran kebencian. Kami resah, gelisah, dan marah melihat maraknya hoax dan ujaran kebencian menyebar luas dalam kehidupan kami. Narasi-narasi tersebut dibuat oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, yang menginginkan polarisasi terjadi di antara warga. Hoax dan ujaran kebencian telah mencabik-cabik dan merendahkan martabat kami sebagai umat manusia. Kami tentu masih ingat bagaimana hoax dan ujaran kebencian telah menodai proses demokrasi yang terjadi. Pengalaman pilkada
menjadi bukti bagaimana penyebaran hoax dengan berbagai narasi termasuk di dalam politik. Politik identitas menjadi berita hoax terbesar kedua di Indonesia. Yang lebih mengerikannya lagi, demi syahwat kekuasaan hoax soal isu agama pun dimainkan oleh para bandit-bandit politik tersebut. Sungguh biadab. Mereka tidak peduli jika perpecahan benar-benar terjadi. Mereka tidak peduli jika sesama anak bangsa saling tikam, baku hantam akibat narasi yang mereka ciptakan. Yang hanya mereka pedulikan hanyalah syahwat berkuasa. Tentunya kita tidak ingin mengulang kembali masa-masa kelam tersebut datang kembali pada tahun 2024. Kami sudah muak dan bosan mendengar hoax dan ujaran kebencian yang mereka sebarluaskan. Meski dunia politik itu kejam dan kotor, namun arena pertarungan politik tidak pantas mengedepankan narasi-narasi sektarian, primordialisme dan politik identitas demi mencari dukungan. Ruang pertarungan tersebut harus berisikan gagasan, program, visi dan misi, dan nilai-nilai demokrasi lainnya yang lahir setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Cara-cara kuno dan bambang tersebut mesti kita lenyapkan dari bumi pertiwi Indonesia. Bangsa kita mahir karena bersatu padu, bukan tercerai-berai. Bangsa kita kuat karena perbedaan yang telah menyatukan kita. Untuk itu, pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, kami, kaum perempuan yang tergabung ke dalam barisan SPRI, menyatakan sikap untuk melawan hoax dan ujaran kebencian atas nama persaingan elit politik dan pemilu. Kami mengajak rakyat semua secara tegas menolak mendukung para elit politik dan calon peserta pemilu 2024 yang kerap menggunakan hoax, ujaran kebencian, narasi sektarian, primordialisme, dan politik identitas sebagai bahan kampanye. Akhir kata, sudah terlalu lama bangsa ini dibodohi dan menjadi korban divided and impera, politik adu domba, politik pecah belah yang dilakukan oleh para penjajah mereka yang tamak dan rakus. Tentu tidak kawanku, karena hari ini kita akan memulai perlawanan. Hari ini kita akan kobarkan api perubahan. Kita akan lakukan gerakan rakyat anti pembodohan. Kita akan lantangkan satu suara, lawan. Gentar membela yang benar, maju tak gentar, ayo lawan hoax. SPRI maju tak gentar, mana suaranya? Membela yang benar, maju tak gentar. Ya pernah, kalau dengar berita-berita hoax ya sering lah ya. Di lingkungan sendiri suka ada berita-berita hoax ya, itu yang sering banget lah terjadi. Apalagi di media sosial.